Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan Cerita Kita Channel. Saya hanya berharap semoga para penyimak video di Cerita Kita Channel ini gak bosan, gak jenuh. Saya hanya berharap semoga Cerita Kita Channel ini selalu melekat di hati para penyimak video di Cerita Kita Channel. Karena kisahnya, ceritanya hanya seputaran diri kita, hanya seputaran semesta. Gak pernah bikin konten yang aneh-aneh karena kemampuan saya hanya sebatas ini. Kemampuan hanya untuk berbagi, bukan berbagi uang, bukan berbagi harta kekayaan, cuman hanya berbagi kisah, cerita, pengalaman yang pernah saya jalani, yang pernah saudara-saudara saya jalani, bahkan teman-teman terdekat saya juga pasti saya kisahkan di Cerita Kita Channel ini. Makanya namanya juga Cerita Kita Channel. Masih melanjutkan kisah yang kemarin, yaitu di saat kami berdua, saya Arya Duta dengan Pak Iksan Listrik, ngobrolin tentang belajar. Kemarin saya simpulkan bahwa belajar itu tidak akan pernah selesai. Dari mulai buayan ibu sampai ke liang lahat. Pembelajaran hanya akan selesai jika sang maut menjemput kita. Waktu itu Pak Iksan pun masih bingung. Walaupun diamnya bukan diam mengerti, tapi masih dalam kebingungan, masih ada rasa-rasa bingung. Maksudnya gimana, seharusnya bagaimana. Terus saya pun kalau memberikan terlalu mewah ya, ngasih konsep dasar yang pernah saya jalani, yang pernah saya lakukan di masa-masa lalu. Sebelum saya mengkisahkan konsep dasar ini, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Cerita Kita Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Ini masih sore, banyak mobil. Ini gelap karena habis hujan. Tuh, aspal juga masih pada basah. Cuaca masih mendung tuh. Padahal baru jam 4:30. Biasa saya syuting 5:30, jam 5 lewat. Sekarang tumben-tumbenan, takut keburu hujan lagi, langsung saya syuting. Oke, kembali lagi ke fokus. Begini Pak Iksan, belajar di dalam rumah pun pasti ketemu. Belajar di dalam kamar pun pasti ketemu. Belajar di kamar mandi pun pasti ketemu. Wah, masa sih ya? Contoh gampang.
Karena saya dan Pak Iksan kan selalu udut. Kalau lagi ngobrol, selalu menikmati wedang kopi, selalu menikmati kelepas-kelepusnya udut. Pastilah. Setiap orang yang udut, pasti di rumahnya ada asbak. Jawab Pak Iksan, ya pasti ada asbak, Kak. Entah di meja, entah di teras depan rumah, entah itu di ruang TV, pasti aja ada. Bahkan lebih dari satu. Nah, apa sih pembelajaran diri kita ini dengan adanya asbak? Emang bisa coba pandang sebuah asbak, dicerna, dihayati, dianalisa. Saya yakin pasti ada yang menjawab di dalam diri kita itu, yaitu hati sanubari kita. Pasti itu menjawab. Contoh, begitu saya melihat asbak, gak mungkin kan kalau kita lagi kumpul semua udutnya sama, gak mungkin. Pasti aja beda, karena selera orang kan macam-macam. Ada yang senangnya super, ada yang senangnya gudang garam, ada yang senangnya Sampurnamil, ada yang senangnya Elabol, ada yang senangnya Jarcok, dan lain-lain sebagainya. Begitu kumpul, ngobrol, sambil menikmati seruput-seruputnya wedang kopi, saya yakin asbak akan menerima semua puntung udut kita. Walaupun itu asbaknya Pak Iksan, padahal Pak Iksan udutnya Sampurnamil, gak mungkin asbak nolak puntungnya Elabol. Gak mungkin itu asbak menolak puntungnya Samsung. Pasti semua orang yang sedang ngawangkong di situ, puntungnya masuk semua ke asbak. Iya sih. Nah, kalau kita anggap puntung itu adalah sampah yang kotor, bahkan serbuk-serbuknya dari puntung pun, debu-debunya pasti ada yang berserakan di asbak. Apalagi kalau sudah penuh, pasti berceceran kemana-mana. Iya. Setelah bubar, mungkinkah asbak itu isinya dibuang ke tong sampah? Iya. Nah, sama. Kalau kita hayati, kita cerna. Pak Iksan keluar rumah, berbagai macam masalah masuk semua ke otak. Entah itu masalah material di waktu kerja, entah itu teman kerja, entah itu dalam perjalanan, semua masuk ke otaknya Pak Iksan. Pasti penuh kan? Iya. Bisakah begitu selesai kerja bersih kembali otak kita seperti asbak? Setelah ngobrol beres harus bersih lagi. Iya ya. Nah, gampang kan contohnya? Seandainya isinya asbak dibuang-buang gimana? Pak Iksan udut pun tidak nyaman kan? Iya. Istri Pak Iksan pun begitu memandang meja,
asbak penuh dengan puntung, penuh dengan sampah, pasti cemberut kan. Nah, sama dengan pikiran Pak Iksan, pikiran yang merekam sewaktu kerja dibawa ke rumah. Di rumah pun pasti sumpek, gak bakalan tenang. Bisa jadi ada pertempuran dengan istri karena masalah pekerjaan dibawa ke rumah. Jadi berangkat kerja harus kosong pikiran, di tempat kerja harus penuh dengan konsep-konsep dan sistem kerja, pulang kerja pun harus kosong lagi. Nah, itu dari asbak. Asbak bersih, ada tamu penuh lagi, tamu pulang bersih lagi. Nah, itu kan belajar. Pembelajaran yang ada di rumah itu baru satu asbak, belum benda-benda yang lain. Makanya saya yakin sekali belajar di rumah pun gak bakalan tuntas dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Bukti nyata, Pak Iksan tinggal di Kampung Sabrang, Desa Mander, sudah berapa puluh tahun. Tinggal hitung benda apa yang ada di rumah Pak Iksan yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami. Belum, Mak. Nah, itu udah berapa puluh tahun, udah berapa belas tahun, belum satu pun. Berarti bener kan, gak bakalan selesai walaupun di rumah. Apalagi udah sampai keluar, pastilah. Kok bisa begitu ya? Nah, ingat, Pak Iksan kan penganutnya ajaran Islam. Pernah denger nggak bahwa Rasul pernah memberikan konsep zikrullah, katanya, ingat kepada Allah. Jika Pak Iksan menatap asbak, melihat asbak, terus ketemu jawabannya, nah itu sudah termasuk dengan konsepnya Kanjeng Rasul, yaitu zikrullah, ingat kepada Allah. Ya, masa iya sih melihat asbak ingat sama Allah? Ini Pak Iksan, begitu melihat asbak terus ketemu jawabannya, pasti ujung-ujungnya benar juga. Allah menciptakan sesuatu di atas muka bumi ini tidak dengan sia-sia, pasti ada maksud dan tujuan. Asbak ada di muka bumi pasti ada maksud dan tujuan. Nah, itu kan zikrullah. Wih, kok larinya ke situ? Jero jero tauhid gitu. Pak Iksan hanya nyengir sambil garuk-garuk palanya botak, nggak ada rambutnya, sambil kelepas kelupu, seruput sedang kopi. Semua Pak Iksan, semua benda yang ada di rumah pasti ujung-ujungnya zikrullah. Aduh, itu baru satu asbak, Kak, belum yang lain. Nah, udah, yang penting intinya satu, dimanapun kita berada, kita harus ingat, harus selalu ingat adanya Gusti Allah. Udah cukup. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, itu karena kehendaknya Gusti Allah. Udah. Oke, nih tuh gerimis sudah turun. Sampai di situ dulu videonya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup
dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Untuk selalu ingat akan adanya Gusti Allah. Oke, sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Cukup sampai di sini dulu. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.